Kalau pertandingan biasanya itu pakai jasnya itu warna-warna gelap kayak gini. Aku tuh masih speechless kali ya. Pokoknya satu kata buat Marjorie MG. Sempurna. Welcome on Daily Lifestyle bersama saya Ricky. Dan saya Alia. Bersama-sama viewers, kita akan bahas banyak sekali informasi yang seru, inspiring, dan pastinya viewers juga mungkin bisa terapkan di rumah masing-masing. Nah Alia, beberapa waktu lalu kita kan sempat membahas tentang olahraga, yaitu mulai dari driving range, sepeda, line dance, golf. Di masa pandemi ya pastinya ya, banyak banget. Nah sekarang ini kita akan ngebahas lagi salah satu olahraga yang lagi jadi tren juga. Apa Tahu nggak? tuh? Oh, main kuda-kudaan. Main kuda-kudaan. Bukan. Iya benar sih, berkuda. Betul banget. Dan viewers, berkuda ini memang bisa dibilang salah satu olahraga yang mahal ya, Le ya? Iya benar juga ya, kalau misalkan harus beli kudanya dulu atau sewa kudanya itu kan juga butuh modal ya. Tapi pastinya ketika udah ikut lombanya dan menang, pasti itu semua worth it ya nggak sih? Selain itu juga maintenance-nya juga mahal sih Ali ya. Perlengkapannya juga mahal gitu. Dan berikut ini Ali, kita akan berkenalan dengan seorang pebisnis dan juga influencer yang cantik banget. Oh siapa aku? Enggak. Namanya adalah Marjorie MG. Marjorie MG, ya. Dia datangnya dari Surabaya. Oh Surabaya, nah, gitu. Iya. Dan dia akan bercerita soal hobinya berkuda, dan kebetulan saat kita datang kemarin ya lihat tim dari Daily Lifestyle datang, ini dia lagi berkompetisi juga. Wow keren banget viewers, kita lihat langsungnya gimana seseorang yang cantik itu sedang berkuda dan lomba. Let's check it out. Viewers, tren berkuda di masa pandemik membuat banyak orang suka melakukan olahraga ini. Bagi influencer sekaligus pebisnis, Marjorie MG, ia tak hanya membuat berkuda sebagai kegiatan mengisi waktu luang di masa pandemi, namun juga hal yang diseriusi. Terbukti saat ditemui oleh tim Daily Lifestyle beberapa waktu lalu, Marjorie sedang melakukan kompetisi show jumping. Sebenarnya progres aku tuh cukup signifikan dan surprising bagi beberapa orang. Kok 6 bulan udah jumping tinggi-tinggi. Sebenarnya itu karena tiba-tiba aku menemukan passion yang sangat-sangat dalam. Jadi bukan hobi lagi tapi benar-benar passion. Begitu aku sekali nyobain berkuda, aku merasa kayak this is it gitu. This is what I've been looking for my life gitu loh. Kesannya lebay tapi benar-benar senang banget. Jadi itu aku latihan hampir setiap hari. Hari Senin itu stable-nya tutup, jadi aku latihan 6 hari lainnya. Dan karena itu aku latihan intensif terus setiap hari. Sebenarnya bukan ada yang mau dikejar, bukan pengen jadi atlet atau apa, tapi karena senang aja. Dan karena senang udah menunjukkan progres-progres yang bagus, senang ikut kompetisi, dan sekarang jadi kepengen banget coba-cobain untuk aiming untuk jadi atlet. Sebelum kompetisi, perempuan yang sudah selama 6 bulan serius berkuda ini melakukan walk the course, yaitu menghafal rute yang akan ditempuh bersama kuda yang kali ini menemaninya, yang bernama Dynasty Sword. Viewers udah mau mulai nih, jadi bentar lagi giliran aku mau pemanasan dulu dan siap-siap pakai sarung tangan, pakai helm dan lainnya. Bismillah ya, semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Ini cambuknya, jadi biar lebih greget nanti naiknya. Yuk, sekarang kita pemanasan ya. Sebelum terjun ke lapangan, ibu dari 3 orang anak ini melakukan pemanasan di tempat terpisah. Stretching dikit dulu sebelum mulai. Jadi udah sempat stretching, tapi biar lebih lentur lagi nanti. Semangat! Tenang dulu. Jadi nanti badan kita nggak tegang, karena berkuda itu meskipun kelihatannya simple, tapi sebenarnya menggunakan banyak otot-otot juga. Jadi biar nggak ketarik ataupun tegang, kita harus lemesin dulu otot-ototnya. Yuk sekarang kita mau naik.
kita tadi barusan pemanasan dan sebentar lagi giliran aku di kelas 70 cm. Jadi hari ini aku akan ikut 2 kelas, 70 cm dan 90 cm. So 70 cm akan start dulu, beberapa peserta udah mulai karena aku di nomor terakhir. Jadi aku tunggu di lapangan pemanasan dulu. Nanti 1 kali jam lagi sebelum aku mulai nunggu di luar. Excited! Alright viewers, berikut Margeni dengan kuda Dynasty Sword di show jumping kelas 70 cm. Viewers, ternyata di kelas 70 cm ini Margeni meraih juara pertama. Berikutnya Margeni di show jumping kelas 90 cm. Namun sayang, ia menjatuhkan 1 rintangan. Udah selesai di kelas 90. Sword super amazing. Waktunya gila cepat banget. Sayang kita jatuhin 1 rintangan karena aku kurang sit back. Tapi overall performance amazing banget, gila. Speednya itu harusnya 74 kalau nggak salah yang allowed. Kita 58. Oh 6. Bagus banget. Dan ternyata memang harus super speed seperti itu sih biar nggak lewat waktunya. Thank you Sword for the experience, amazing. Lain kali kita juara 1 lagi di 90 ya. Tadi juara 1 70, sekarang 90. Next time. Nah, jadi kompetisinya udah selesai nih. Jadi tadi di kelas 70 aku memang udah pernah ikut sebelumnya dan kali ini berhasil juara 1. Dan kelas 90 cm pertama kalinya aku ikut pertandingan. Jatuh 1 rintangan tapi nggak apa-apa, aku seneng banget karena pengalaman yang luar biasa. Sekarang saatnya kasih makan Sword dulu. Reward buat dia, kita kasih carrot. Yuk ikut. Gila banget, I'm so happy because I received first place. Dan ini pertama kalinya dalam kehidupan berkuda aku dapat first place. Ya benar-benar senang banget, thank you banget Sword. Dan kesempatan kedua tadi aku ikut dalam kelas 90 cm, itu benar-benar gimana ya, tegang, nervous tapi happy. Karena 90 cm itu kan tinggi banget ya. Jadi kalau yang nggak biasa itu, ya ampun rintangan di depan mataku tinggi banget gitu loh. Kalau takut-takut itu malah bahaya. Karena kuda itu butuh kepercayaan diri dari ridernya. Kalau ridernya takut, kuda itu tahu. Jadi kuda itu akan nolak atau jumpingnya nggak pede. Tapi itu semua tadi jumpingannya kita lakukan dengan pede. Jadi hasilnya itu tadi untuk waktunya bagus banget karena speed class kita ngebut banget, bagus banget. Sayang banget kita jatuhin 1 rintangan karena aku kurang kontrol sedikit. Sebagai reward, Margeni memberikan wortel kepada Dynasty Sword yang sudah tampil bagus di kompetisi. Viewers, yang menarik dari berkuda bukan hanya tantangan di lapangan, namun juga perlengkapan dan kostum berkuda. Hai viewers, jadi kalau kita mau berkuda itu outfitnya harus lengkap dulu. Yang paling penting banget nomor 1 adalah helm. Karena yang paling penting adalah kepala kita ya kan. Jadi helm itu penting banget, harus yang benar-benar bisa protek kepala kita, melindungi semua sampai belakang. Dan juga soft, jadi kalaupun terjadi apa-apa kita jatuh, terlindungi otak kepala kita ini, skull-nya ini. Dan berikutnya, kalau pertandingan biasanya itu pakai jas. Jasnya itu warna-warna gelap kayak gini. Ini yang brown. Oh ya, tadi helmnya ini brandnya KAV. Dan untuk jas ini juga custom dari Carl & Son Taylor. Nah, untuk ini ada innernya juga dari Maximilian Equestrian. Terus ada sarung tangan. Sarung tangan itu penting karena kita harus grip rein kudanya. Kalau nggak kan licin. Ini dari Holland Cooper. Sama brandnya dengan celananya juga Holland Cooper. Ini kalau untuk celana berkuda memang agak beda karena ada gripnya di sini. Jadi yang untuk nempelin kita ke saddle biar nggak licin gitu. Dan berikutnya harus ada boots. Maaf udah kotor karena tadi habis berkuda, tapi itulah dia. Berkuda itu bukan olahraga yang selalu bersih-bersih berkilau gemerlapan, tapi menarik banget dan benar-benar bikin happy. So, kalau kalian pengen cobain berkuda, jangan lupa cobain. It's never too late. Keren banget ya, oh my god Margeni, so gorgeous. Dan dia udah menang tadi, dia ikut kompetisi dan langsung menang Alia. Dia tadi tuh ikut 2 kelas, yang 190 dan juga 70 cm. Cuma yang dia menang adalah yang juara satunya di 70 cm kelasnya. Iya, keren banget ya. Dan iya tadi viewers inget gak Margeni bilang kalau dalam lomba sih ya,
harus ada ikatan emosional antara penunggang dan kudanya. Itu tuh penting banget. Jadi tuh kudanya harus diajak ngobrol, sayang-sayang, ajak main terus, karena mereka tuh harus kompak ya kan ya. Betul. Dan kuda tuh juga tahu kalau misalkan penunggangnya lagi bad mood, dia juga nggak akan mau tuh jalan. Betul. Tapi Alia, tadi bukan cuma kudanya yang menarik perhatian, tapi Marjaninya juga tidak bisa dipungkiri, mata kita tidak bisa berpaling dari Marjani karena begitu cantik dan juga fashionable. Gak usah genit, dia udah nikah. Oh iya, Alia. Tapi ya memang nggak bisa dipungkiri, memang dia cantik dan juga fashionable kan Alia. Iya ya, mulai dari kostum berkudanya juga keren-keren. Aku jadi penasaran gaya fashion dia OOTD-nya itu seperti apa ya? Nah, kebetulan banget inilah dia OOTD dari Marjani MG. Viewers, setelah tadi kita melihat bagaimana Marjani berkeringat di lapangan saat berkuda, sebagai model tentu ia menyukai fashion. Dan kali ini kita akan melihat beberapa look OOTD dari Marjani. Hai, untuk hari ini look aku bertemakan jumpsuit floral yang flowy banget dengan bahan organza. Dan look ini seperti casual glam dan bisa banget dipakai untuk occasion banyak banget. Contohnya seperti ke evening tea party dengan teman-teman para sosialita ataupun ke simple wedding. Jadi karena meskipun cuttingnya simple tapi bahannya mewah ditambah dengan aksesoris-aksesoris yang mewah, jadi benar-benar wearable to every occasion. Nah kalau misalnya mau buat lebih santai, nanti aku bisa ganti dengan flats dan tas yang lebih simple. Juga bisa dipakai ke occasion yang santai-santai, misalnya dengan anak-anak jalan-jalan. Nah kalau yang ini jadi benar-benar one of my favorite style, pakai jumpsuit, kelihatan lebih tinggi dan juga of course lebih glam. Look pertama sepintas terlihat casual dengan jumpsuit nuansa floral dari Enzo Collezioni. Dipadukan dengan sepatu Manolo Blahnik, dipadukan dengan tas Hermes, aksesoris jam tangan dari Rolex dan anting cincin dari Crown Jewelry membuat penampilannya terlihat glam. Hai, jadi tema look hari ini aku glam up in all red dan aksesorisnya black and gold. Jadi benar-benar menggambarkan tema yang glam banget dan luxury looking. Nah, biasanya kalau look seperti ini aku pakai ke formal occasions, evening tea time ataupun party. Jadi kita kelihatan formal, rapi, tapi benar-benar tetap menggambarkan elegan dan seorang ladylike banget kan. Jadi aku benar-benar suka, dan apalagi kalau warna merah itu kita stand out. Kalau kita membawa warna merah, kita harus lebih pede karena orang-orang pasti akan all eyes on us. Jadi kita juga rasanya lebih beraura, lebih berkarisma. That's what I love about wearing red. Berikutnya yang memilih off-shoulder dress dengan model peplum berwarna merah. Dipadukan dengan tas dari Christian Dior, gelang Hermes serta sepatu dari brand Yves Saint Laurent. She looks so fabulous and glamour in red. Hai, untuk look aku hari ini lebih ke casual look, tapi tidak meninggalkan kesan elegannya karena kita sebagai seorang lady tetap harus menampilkan look yang very ladylike. Nah, jadi hari ini temanya floral yang biasanya aku bisa pakai ke evening party atau garden party. Nah, jadi aku suka banget seperti yang tadi aku bilang, kesan Sabrinanya, jadi collarbone-nya ditonjolkan. Dan juga ini long dress, flowy banget, jadi kita kelihatannya juga sangat-sangat fun. And we are really enjoying the party, jadi pergerakan kita pun juga tetap nyaman banget. So, look-look kayak gini yang benar-benar aku suka untuk pakai daily. So, it's so cute banget. Thank you so much, bye! Next, Marjani memilih dress dengan nuansa floral dari Poise 24. Dipadukan dengan sepatu dari brand Fendi, gelang dari Hermes, tas Gucci, serta perhiasan dari The Crown membuat penampilannya stunning. So, for me, fashion is really important karena sebelum aku berkecimpung di dunia berkuda, fashion is always my field. Jadi sebelum itu aku di Instagram juga dikenal karena my fashion style, dan aku juga pernah ikut ajang pageant.
Jadi dimana fashion itu is your number one look. Kalau kamu pengen di-notice sama orang, pastinya kamu harus look good from head to toe. Jadi selain hanya dari baju-baju, tapi penampilan kita juga harus sangat dijaga. Seperti kesehatan rambut, kesehatan kulit, karena itu semua juga penting. Gigi yang cantik, yang rapi dan bersih. Nah, tapi pastinya apapun look yang kita pakai itulah yang akan sangat di-notice orang. Jadi aku tuh nggak bisa banget kalau fashionnya itu tidak tepat, karena fashion itu brought my confidence. Jadi kalau untuk fashion style aku lebih suka ke arah elegant look. Jadi yang roknya itu biasanya lebih midi-midi, terus kadang flowy, lebih ketutup di area lengan, tapi kelihatan collarbone-nya itu, karena menurut aku lebih seksi. Jadi tertutup at the right places dan kebuka at the right places. Jadi nggak terlalu exposing banget, cuma kita tetap kelihatan elegan, mahal, dan mature gitu. Tapi kadang berubah-berubah ya, kadang tahun ini aku lebih suka yang elegan, misalnya tahun lalu aku lebih suka yang casual, lebih santai-santai karena kan tahun lalu juga kita mostly menghadapi pandemi, jadi kita semua lebih ke casual, comfortable style. Nah, tahun ini kembali lagi ke style aku yang biasa yaitu elegant look. Looknya, fashion looknya, aku lebih ke color. Jadi color apa yang goes together dan complement each other. Jadi misalnya ini aku pakai red, dan kalau red sama gold itu lebih nyala dan sama-sama lebih pop together. Jadi kalau misalnya red sama white mungkin kurang nyala banget, kurang kelihatan look elegannya. Nah di situ aku mencari di mana look yang bisa membuat it so me gitu. Dan pastinya mix and match dengan beberapa branded items, tapi I don't mind to wear local brands juga karena supporting locals, barang-barang locals juga bagus banget, especially baju-baju. Dan tapi kalau misalnya fashion item seperti tas, sepatu itu benar-benar wajib untuk branded karena memang lebih stunning dan lebih nyala juga, lebih cakep, dan itu menjadi salah satu point of view-nya. Wow. Asik ya. Ki, kebayang gak sih? Dia tuh udah punya anak 3 loh. Serius Alia? Iya. Wow. Wow. Cantik banget. Mau pakai busana yang feminim atau casual tuh tetap semuanya keren gitu ya, dengan macam-macam, apalagi dengan badan kayak gitu. Dan rajin olahraga, makanya Piwut harus rajin olahraga juga biar bisa kayak dia. Aku tuh masih speechless Alia. Pokoknya satu kata buat Marjorie MG, sempurna. Ingat udah punya suami, punya 3 anak, awas nih genit-genit. Oke deh, kalau gitu viewers, berikutnya ini kita masih punya banyak informasi. Ada beberapa informasi yang akan kita tayangkan setelah commercial break. Kalau begitu, stay tune on Daily Lifestyle.